Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul praktikum 8 komputasi statistik. Di sini dengan saya Febio Johan Pratiwi dengan 122450014. Di sini saya akan menjelaskan tentang integration expectation, interpolation, dan approximation. Di mana komputasi statistik ini melibatkan berbagai metode numerik yang digunakan untuk mendekatkan hasil dari operasi matematis yang sulit dilakukan secara analitik. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari 3 topik utama, yaitu integration as an expectation atau integrasi sebagai ekspektasi, kedua interpolasi, ketiga dan aproksimasi. Oke, integrasi as an expectation ini dalam banyak kasus integrasi numerik dapat dilihat sebagai penghitung ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita memiliki fungsi fx dan ingin menghitung integral dari fungsi ini pada interval tertentu, nah integrasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari fx di bawah distribusi tertentu. Misalnya fx adalah fungsi dan px adalah fungsi distribusi probabilitas. Ekspektasi dari fx didefinisikan sebagai integral fx px. Nah, ini mirip dengan integral biasa di mana fungsi px adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan cara mengintegrasikan nilai-nilai fungsi. Nah, kita masuk ke contoh di mana kita akan menghitung nilai ekspektasi dari fungsi fx-nya. Di mana fungsinya ini kita ada x kuadrat. Nah, pada interval kita hingga sampai hingga dengan asumsi bahwa x-nya ini menghitung distribusi normal standar. Di sini ada kode, kita akan coba di R-nya, di mana kita akan mengawali dengan mendefinisikan fungsi fx-nya, di mana fungsinya itu kita bisa pakai function ini, tulis manual aja. Function di mana functionnya itu nilai x, kemudian kita bisa menggunakan x pangkat 2. Kita ada nilai p, kemudian kita mendefinisikan fungsi p, kita masih menggunakan function juga, function dimana kita di sini kita pakai norm, terus kemudian kita akan menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Expectation-nya integrate function. Menuliskan fungsi f-nya itu adalah x kuadrat, di mana ya fungsi kuadrat ya untuk menghitung nilai ekspektasinya. Terus kemudian kita sudah menuliskan nilai fungsi px-nya, di mana
di sini kita menggunakan denorm, di mana ini untuk densitas probabilitas distribusi normal standar. Terus kemudian kita akan menghitung nilai ekspektasinya menggunakan ini dengan integrate. Nah, ini menggunakan fungsi fx-nya ini akan dikalikan dengan px dari min infinity sampai infinity. Kemudian kita akan mengeprint nilai ekspektasinya. Hasil output ekspektasi 1 ini adalah hasil integrasi numerik, di mana dia memberikan nilai 1 ekspektasinya yang sesuai dengan hasil teoritis distribusi normal standar. Kemudian yaitu ada interpolasi, di mana interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Nah, dalam statistik komputasi ini, interpolasi sering digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi dan data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Nah, metode interpolasi yang paling umum itu ada dua, yaitu linear interpolation atau interpolasi linear yang digunakan untuk memperkirakan nilai antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan garis lurus. Terus kedua yaitu ada polynomial interpolation, di mana ini akan menggunakan polinomial untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Nah, formulanya seperti ini. Kita akan masuk ke linear interpolation, di mana di sini untuk interpolasi linear antara dua titik data, kita dapat menggunakan fungsi R-nya itu approx. Kita akan mencoba kode R ini. Baik, di sini diberikan dua titik, yaitu nilai X dan nilai Y-nya, di mana nilai X-nya itu 1, 2, 3, 4. Terus nilai Y-nya itu ada 1, 4, 9, 12, 16. Oh, wow. Kemudian kita akan menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linear. Di mana pada titik data yang diketahui nilai X itu adalah nilai titik koordinat dan nilai Y-nya itu adalah nilai kuadrat koordinat. Nah, setelah kita mengetahui nilai X dan nilai Y-nya sebagai titik koordinat, kemudian kita menggunakan fungsi approx digunakan untuk interpolasi linear, yaitu menduga nilai di antara titik data yang diketahui. Kemudian nilai parameter X-nya ini, ya data X yang tadi, dan nilai Y-nya ini adalah nilai titik koordinat yang tadi. Kemudian X out 2,5 ini adalah nilai X baru untuk mencari nilai Y-nya. Dan kita akan ngeprint nilai interpolasi pada X sama dengan 2,5, di mana di sini mendapatkan hasil output nilai interpolasinya pada X sama dengan 2,5 itu sebesar 6,5, di mana ini hasil dari interpolasi linear memberikan nilai Y sama dengan 6,5, di mana ini berada di antara titik Y dari titik data 2,4 dan 3,9. Nah, setelah linear interpolasi, kita akan masuk ke polinomial interpolasi. Nah, untuk interpolasi polinomial ini, kita bisa menggunakan fungsi poly untuk fitting polinomial dan fungsi predict untuk melakukan interpolasinya. Kita akan coba kode R-nya.
Kemudian kita akan mencoba yang polinomial interpolasi. Di sini kita akan fit dulu polinomialnya derajat 3. Setelah itu kita akan memprediksi nilai X-nya itu 2,5. Di mana kita di sini menggunakan nilai X dan Y-nya itu sama seperti data yang di atas. Kemudian kita memfit polinomial derajat 3, di mana ini akan membuat model regresi linear. Polinomial yang derajat 3, kemudian di mana kita di sini menggunakan nilai X dan Y-nya sama seperti yang di atas. Kemudian di sini kita akan membuat model regresi linear untuk memfit polinomial berderajat 3 ke dalam data. Terus poli X,3 ini untuk membentuk fungsi basis polinomial hingga derajat 3 untuk variabel X-nya. Terus di sini kita menggunakan fungsi predik untuk memprediksi nilai Y pada X-nya itu 2,5. Kemudian di sini kita ada new data, di mana ini akan memberikan data input X sama dengan 2,5 sebagai titik prediksinya. Kemudian di sini kita akan mencetak hasil nilai Y berdasarkan model polinomial di atas, di mana di sini kita mendapatkan output nilai interpolasi polinomial pada X-nya 2,5, kita mendapatkan hasilnya 6,25. Nah, hasil 6,25 ini sesuai dengan fungsi dasar Y sama dengan X kuadrat, karena fitting polinomial mampu mempresentasikan hubungan kuadrat dengan akurasi tinggi. Baik, sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renko Mikaruli, dan sekarang saya akan melanjutkan codingan dari teman saya sebelumnya. Jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang metode aproksimasi. Jadi ada beberapa metode aproksimasi yang akan dipelajari dalam praktikum kali ini. Itu ada Riemann, Newton-Cotes, sama Romberg. Jadi aproksimasi integral adalah teknik buat menghitung integral dari fungsi yang sulit atau yang tidak mungkin diintegrasikan secara analitik. Nah, jadi kalau misalnya aproksimasi integral ini, integralnya dihitung dengan mendekati area di bawah kurva fungsi. Nah, kalau misalnya metode aproksimasi integral itu biasanya dilakukan dengan cara mempartisi selang yang udah ada, yaitu selang A dan B menjadi n subselang atau beberapa subselang. Nah, abis itu bergantung pakai dilanjutinnya gimana sesuai sama metodenya. Jadi saya mau menjelaskan tentang metode Riemann. Nah, Riemann ini ada Riemann kiri, kanan, dan tengah. Kalau misalnya cara kerjanya Riemann itu, pertama kan tadi subselangnya udah dipartisi menjadi sebanyak n subselang. Lalu dipilih satu titik yang dinotasikan sebagai C1 itu di setiap subselang yang akan dikenakan pada fungsi.
Terus dilakukan jumlahan Riemann. Kalau misalnya Riemann kiri batasnya itu X1, Riemann kanan XI plus 1, kalau Riemann tengah itu XI plus 1 plus X1 dibagi 2. Nah, terus dilakukan pembagian subselang lagi buat setiap subselang yang memiliki jarak yang sama. Jadi kita langsung aja ke kodenya. Pertama kita mau ke Riemann kiri dulu. Yang bakal dilakukan itu pertama deklarasikan fungsi, terus dijalankan fungsinya dan dibandingkan hasilnya dengan integrate. Oke, kita coba dulu. Riemann left, Riemann kiri. Terus ini kayak function, masukin parameternya A, terus B itu fungsinya, AB itu selangnya, dan N itu jumlah subselang yang mau dipartikel jumlah datanya. Terus kita mau hitung panjang subinterval dengan cara B dikurang A dibagi N, terus inisialisasi jumlah total hasil integralnya, terus aku buat loop buat menghitung nilai integral di setiap subinterval. Jadi kita bikin dulu iterasinya untuk setiap I dalam mulai dari 1 sampai N itu maksudnya dalam sum jumlah ditambah fungsi dikali A ditambah iterasi dituang 1 dikali D lagi, terus tutup, terus kita kembalikan nilai total sebagai hasilnya. Tadi nilai totalnya di sum, tutup. Terus kita deklarasiin fungsi buat integralnya ya, maksudnya fungsi yang mau kita cari tadi integralnya ya, kayak function tadi ini yang di atas ini. Terus kita masukin X, masukin soalnya atau fungsi yang mau diintegralin, tapi udah dalam bentuk kode yang di area. Terus kita panggil fungsi Riemann left-nya buat menghitung integralnya, masukin ke dalam result Riemann aja. Terus kita pakai si Riemann yang left tadi ini baru kita bikin. Terus masukin parameternya F, selang A nya itu A, B nya itu 5, pada 100, print hasil. Terus kita bandingin pakai fungsi yang langsung dari integrate-nya, yang nggak harus deklarasiin algoritma dari Riemann-nya dulu. Kita coba run. Nah, jadi dapat kalau misalnya pakai yang algoritma Riemann itu dia dapat hasilnya lebih lengkap dan lebih akurat ya, 0,8194644. Nah, kalau misalnya kita pakai fungsi integrate aja lebih mudah, cuma dia itu nggak terlalu akurat atau nggak terlalu rinci hasilnya, jadi cuma 0,8 dengan absolute errornya itu kurang dari 1,1 pangkat 10 min 7 min 10 pangkat 7 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Riemann kanan. Sebenarnya Riemann kanan itu juga hampir sama, jadi kita coba copy paste aja dulu ya, karena dia memang hampir sama, cuma beda di partisi selangnya aja. Kita ganti, ini namanya Riemann right. Oke. Function FABN nya sama, D, B dikurang A bagi N nya sama, sum 0 nya sama, iterasinya loop-nya itu sama, ini juga sama. Di sini sumnya yang dibedain. Jadi kita ganti di sininya itu
A ditambah I dikali D, terus dikali D lagi. Nah, kembalikan untuk pada hasil. Functionnya tetap sama ya, kita pakai tadi fungsi yang bakal di soal ini itu tetap sama. Terus kita tinggal ganti Riemann right di sini. Right, ini Riemann right. Riemann yang kanan kita pakai fungsi Riemann right yang tadi yang di sini. 1/5/100 result Riemann right. Integrate F1,5 sama ya, nanti kita bandingin dengan hasil pakai fungsi integrate. Nah, jadi di sini hasilnya 0,78106644. Jadi mau pakai yang left sama kanan ini emang beda ya hasilnya. Dia lebih kecil pakai yang kanan, dan walaupun fungsi yang dipakai sama dan parameternya itu sama, selangnya sama gitu, tapi beda di jumlah totalannya karena memang perhitungannya berbeda. Jadi 0,781044 karena dia lebih akurat ya, jadi lebih kelihatan kalau misalnya ada perbedaan sedikit. Tapi kalau misalnya dia pakai integrate aja itu tetap ya sama sih sebenarnya, karena kan emang cuma integrate aja gitu, dia nggak ada Riemann left right atau apa-apanya tuh nggak ada. Oke, lanjut. Kita sekarang ke Riemann tengah, sama ya, masih sama, kita tetap pakai template dari si Riemann ini karena memang mirip dan perbedaannya cuma di sumnya aja. Oke, F A I kali D. Nah, kita ganti di sini. Jadi I dikurang 0,5, terus dia dikali D, terus di luarnya dikali D lagi ini. Nah, tetap sama, ini kita ganti di sini tengah ya, ini buat yang ke tengah. Riemann mid sisanya masih sama, tetap pakai soal yang 1/x², dan parameternya tetap sama. Integrate juga tetap sama. Oke, kita coba. Nah, jadi hasilnya beda lagi. Di sini hasilnya 0,799868. Jadi kalau misalnya mau pakai dari antara 3 ini left, right sama ini masalah nih. Meeting. Jadi kalau misalnya mau pakai mid, left atau right, itu nanti hasilnya paling tinggi itu di left. Karena batasnya itu dia pakai batas yang paling kiri, berarti batas yang kecil, jadi dia hasilnya lebih besar integralnya. Kalau yang kanan itu lebih kecil, yang mid itu yang tengah-tengah. Jadi 0,79 itu yang tengah-tengah, 0,78 paling kecil, left itu 0,819. Terus tetap sama integrate-nya, itu tetap hasilnya 0,8 karena seperti yang dibilang tadi, integrate ya memang sudah fungsi bawaan dari R-nya gitu, jadi nggak ada algoritma yang harus diubah, jadi memang hasilnya akan sama terus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke metode trapezoidal. Itu salah satu metode dari Newton Cotes. Nah, kalau ini pakai aproksimasi fungsi fx dengan polinomial Lagrange gitu. Jadi dia di formulanya itu B-A/2, terus ada fungsi Lagrange-nya gitu, fungsi polinomial Lagrange-nya, dan n-nya itu bisa untuk 1. Nah, metode trapezoidal ini menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada interval tertentu. Trapezium kan emang rumusnya kan B-A/2, makanya dibilang trapezoidal karena dia bakal dari kurva dan dia akan membentuk trapezium di situ. Tuh, oke, kita langsung aja bikin dulu nama fungsinya trapezoid function, F buat fungsinya, A buat salangnya, terus buka awal. Kita mau menghitung luas trapezium antara titik A dan B, jadi kita pakai rumus luas trapezium B min A dibagi 2 dikali F A tambah F B kurang lagi 1. Oke, terus
kita definisikan fungsi buat integralnya lagi. Kita aja pakai aja dari sini ya, function. Nah, kita mau ganti soalnya itu eksponensial dari x. Oke, kita mau bikin result buat cari menampilkan hasilnya. Kita taruh dulu di result trapezoid. Ini kita panggil fungsinya, masukin parameternya, selang A sama B nya, terus kita print deh hasilnya. Oke, jadi kita coba. Oh, ini ada yang kurang sini. Oke, nah hasilnya 31,62831. Jadi kita tadi itu trapezoidnya ini di sini nih bagian untuk mendefinisikan fungsi trapezoidnya terlebih dahulu. Terus ini itu menghitung luas trapesium pakai rumus luas trapesium gitu. Dan habis itu dikembalikan hasilnya dan dapat hasilnya 31,62831. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Silahkan lanjutkan ke yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triani Rizky Nurrohmah dari kelompok 10 Praktikum Komputasi Statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Katz trapezoid. Nah, metode trapezoidal ini menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada interval tertentu. Langsung saja saya ke live codingnya. Di sini saya menghitung luas trapezium antara titik A dan titik B. Return B min A bagi 2, kemudian dikali dengan FA ditambah FB. Oke, lanjut. Saya akan mendefinisikan fungsi untuk integralnya itu sendiri. Untuk integral f function x eksponal dari x. Lanjut, menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidal. Result underscore trapezoid. Di sini masukkan angkanya. Untuk A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 3. B03. Lanjut, print result trapezoidnya. Error in result trapezoid.
Oh, didefinisikan dulu. Trapezoid. Nah, error print harusnya benar. Trapezoid. Cobaran dari atas. Nah, error di sini. Saya sudah menemukan errornya. Ternyata errornya di bagian print, karena print di RStudio saya itu tidak bisa, jadi harus diganti cat. Dan hasilnya segitu. Saya ganti ini dengan cat. Oke, lanjut ke next code.
ya langsung bisa ya. Error in integrate. Error in multiple ya. Ini kan didefinisikan fungsinya bahwa f a, b, n. Ini harusnya f a, b, n. Harusnya nggak ngaruh karena dia sudah dipanggil. Oke. Nah, oke, next kode. Untuk kodenya sama seperti di sini, cuma ada perbedaan. Ada beberapa perbedaan. Oke, ini D, B min A per N, sum F, A, for I. Oke, di sini lanjut kodenya. F, E, persen 2 sama dengan 1, buka kurung lagi, sum plus 4 dikali F A plus I dikali D. Lanjut else, buka lagi, sum plus 2 dikali F A plus I dikali D. Oke, 2 ini 1. Oke, nggak apa-apa. Ini sum plus F A tambah N dikali D return
D dikali sum bagi titik. Oke. Mendefinisikan F-nya. Function X 2 dikali X. Menghitung aproksimasinya. F, 0, 3, 1000. Lanjut integratnya. F, 0, 3. Seharusnya bisa. Nah, segini hasilnya. Oke, penjelasannya. Untuk kode yang di atas, untuk menghitung luas trapesiumnya. Nah, ini merupakan implementasi sederhana dari kode trapesium untuk menghitung aproksimasi suatu integral dalam bahasa pemrograman area. Nah, fungsi trapezoid ini didefinisikan untuk menghitung luas trapesium yang merupakan pendekatan dari luas di bawah kurva. Kemudian fungsi eksponensial ini digunakan sebagai contoh fungsi yang akan diintegrasikan. Dan last step atau terakhir, yaitu fungsi trapezoid dipanggil dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 untuk menghitung aproksimasi integral dari fungsi eksponensial pada interval tersebut. Nah, hasil perhitungannya kemudian dicetak ke layar. Nah, intinya kode ini memberikan langkah-langkah untuk menghitung perkiraan luas di bawah kurva suatu fungsi menggunakan metode numerik trapesium. Lanjut fungsi Mulstrap. Nah, kode ini merupakan implementasi fungsi numerik untuk menghitung aproksimasi integral suatu fungsi menggunakan metode trapesium komposit dalam bahasa R. Nah, fungsi Mulstrap ini menerima masukan berupa fungsi yang diintegrasikan menggunakan batas bawah dan batas atas interval serta jumlah subinterval itu sendiri. Nah, fungsi ini kemudian membagi interval menjadi subinterval yang sama, menghitung nilai fungsi pada titik-titik partisi, dan menjumlahkan luas trapesium untuk mendapatkan aproksimasi integral. Nah, setelah itu kode menerapkan fungsi Mulstrap pada fungsi eksponensial dengan interval ini 0, 3, dan n-nya yaitu 1000. Nah, setelah mendapatkan nilai aproksimasi integral sebagai perbandingan, kode ini juga menghitung integral yang sama menggunakan fungsi bawaan dari R itu sendiri. Nah, intinya kode ini memberikan cara untuk menghitung perkiraan luas di bawah kurva suatu fungsi secara numerik menggunakan metode trapesium komposit. Nah, selanjutnya yang kode ketiga yaitu MulSim1. Nah, kode ini mengimplementasikan metode Simpson, yaitu 1/3 dalam bahasa R untuk menghitung aproksimasi integral suatu fungsi. Nah, fungsi MulSim1 ini membagi interval menjadi subinterval yang sama. Nah, kemudian menghitung nilai fungsi pada titik-titik partisi dengan bobot yang berbeda. 4 untuk ganjil dan 2 untuk genap. Yang ini 4 untuk ganjil, 2 untuk genap. Nah, kemudian untuk mendapatkan aproksimasi integral yang lebih akurat dibandingkan metode trapesium, fungsi ini kemudian diterapkan dengan fungsi aproksimasi 2 kali X yang ini. Nah, lanjut pada interval 0,3. Nah, itu dengan 0,3 dengan n-nya 1000 sama seperti yang di atas. Dan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, intinya kode ini memberikan cara untuk menghitung perkiraan luas di bawah kurva suatu fungsi secara numerik menggunakan metode Simpson
1/3 dalam bahasa pemrograman R. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian Romberg ya. Jadi untuk Romberg ini step by stepnya itu kita buat dulu ya algoritma si Romberg ini. Kita gunakan si function untuk membuat si algoritmanya yang berisikan tentu saja si fungsi ya. Kita perlu inputan fungsi, terus Romberg itu juga perlu batas awal dan juga batas akhir dan juga end. Lalu di sini kita buat saja sendiri. Oke, di dalam sini itu yang pertama kita lakukan adalah menginisialisasi matriks untuk menyimpan hasil perhitungannya gitulah. Dia itu bakal looping lalu akan disimpan di matriks ini. Kita buat dia matriks R. Ini bentuknya matriks yang isinya itu masih kosong dan dia jumlah barisnya itu sebanyak n dan juga n kolonnya sebanyak n. Ini kita tetapkan biar dia ada nilai awal gitu, inisialisasi. Lalu pertama di sini dia akan menghitung nilai pertama R yang 11. Di sini R 11 itu menggunakan metode multrap. Kalau yang pertama itu multi trapezoid. Nah ini pastikan dulu ya multrapnya itu udah dibuat gitu di sini. Oke, jadi run. Oke, selanjutnya di multrap juga F A, B, 1 ya multrap itu. Terus, nah disinilah terjadinya perulangan itu perulangannya menggunakan for i in 2 sampai n. Lalu kita akan melakukan apa? Itu adalah tentunya si R selanjutnya gitu. Itu i, 1. Nah ini menggunakan multrap juga sebenarnya, cuma bedanya di sini. Bedanya itu kalau yang pertama kan ya 1 ya. Bedanya itu sekarang 2 pangkat i min 1. Nah selanjutnya akan terjadi juga looping lagi. For sekarang yang dalamnya lagi nih untuk menghitung ini. Ini kan tadi i. Nah sekarang hitung j nya nih. For j in 2 sampai i. Oke. R i, j. Oke, itu akan 4 pangkat dalam kurung j min 1 dikalikan R i, j min 1 ya. Lalu ini dikurangi lagi R, terus i min 1 j min 1. Oke, dibagi ini 4 pangkat j min 1. Oke, setelah itu di ke sini ya, direturnkan matriks awal tadi, karena di sini kan kayak dia terus berubah ya dalam perulangan. Oke, kita coba run dulu. Oke, aman. Nah ya udah, cara menggunakannya tentu saja kita perlu menetapkan dulu fungsinya mau apa. Misal eksponen x gitu ya. Lanjut, ya udah kita langsung panggil aja, bisa panggil atau bisa tetap apa buat variabel lalu di print bisa. Di sini langsung dipanggil aja. Nah, kita masukkan f nya, kita tetapkan angka batas awal 0, batas akhir 3. Lalu di sini kita mau lihat hingga ke Romberg 5. Oke,
multrap ini nggak jalan. Sebentar, katanya multrap nggak jalan nih. Oh, ini ada typo sedikit. Run lagi aja. Dan ini dia. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya itu aja sih untuk algoritma Romberg gitu untuk mengaproksimasi ya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang telah dipelajari itu sebelum-sebelumnya ada untuk mencari ekspektasi, mencari aproksimasi, dan juga untuk ya interpolasi gitu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.